Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan dunia asmara antara kamu bersama dengan si dia. Energi tarikan untuk 7 hari berikutnya semenjak kamu menyaksikan video ini ya. Jadi melalui tarikan kartu tarot kita akan melihat bagaimana situasi atau atmosfer hubungan antara kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan, oke? Namun sebelum memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung kita mulai situasi yang akan kamu hadapi bersama dengan dia 7 hari berikutnya adalah Eight of Cup reversal di sana. Kemudian ada energi dari Knight of Swords, tapi posisinya lagi-lagi reversal, dan energi terakhir adalah energi dari Seven of Swords ya. Oke, baik. Kemudian ada kartu The Lover di situ. Iya. Wah. Oke. Ya. Kemudian mari tarik dulu ya semua energinya biar kebaca, biar nggak melebar kemana-mana. Oke, baik. Jadi sepertinya ya ini bisa ada energi yang ini energi hubungan yang pernah terjeda, pernah terputus, tidak lagi berkomunikasi gitu ya. Jangankan ada pertemuan, berkomunikasi saja melalui chattingan, teleponan, video callan itu bisa belakangan hari tersendat gitu ya, atau bahkan tidak ada. Jangan bukan hanya tersendat tapi tidak ada gitu ya. Nah, namun untuk 7 hari berikutnya akan ada seseorang yang mencoba untuk terkoneksi kembali dengan dirimu gitu ya. Seseorang ini barangkali ya dia sempat gitu ya berada di sebuah pilihan melanjutkan hubungan dengan kamu ataupun menyudahi gitu ya. Tetapi di sini mari lihat, dia ini seseorang yang sebenarnya sayang sama kamu gitu ya. Seseorang yang sebenarnya tuh cinta sama kamu. Seseorang yang merasakan bahwa daya tariknya kamu terhadap dirinya itu sangat kuat sekali gitu loh. Jadi sampai sejauh manapun dia berusaha untuk meninggalkan kamu gitu ya, setidaknya misalnya di ranah pikirannya dia udah tak akhiri ajalah dengan dirimu gitu ya, tapi ternyata di situ dia tidak mampu, ternyata di situ dia nggak kuat gitu loh, karena gini, dia ini seseorang yang kayak bisa ngerasain kalau kamu tuh sebenarnya orang yang dia butuhkan gitu ya, karena dari kamu dia bisa merasakan adanya energi feminim yang sangat kuat sekali. Apa itu energi feminim? Energi feminim adalah energi yang penuh kelembutan gitu ya, energi seseorang yang menunjukkan kasih sayang, seseorang yang menunjukkan kesabaran, menunjukkan sikap keibuan gitu ya. Jadi di sini mari bercerita bukan tentang wujud sosok kelamin ya, tetapi di sini mari bercerita tentang energi. Jadi lagi-lagi harus mari ulangi bahwa walaupun misalnya kamu yang sedang menyaksikan video ini bertubuh pria ya, tapi kamu tetap punya energi feminim gitu ya. Bukan karena kamu berwujud pria maka itu energi maskulin aja yang kamu miliki, tidak gitu ya. Di semua jenis kelamin energi yin dan yang, maskulin dan feminim itu tetap akan ada gitu ya. Nah, untuk kita yang punya kehidupan balance, maka besaran energi feminim dan maskulin itu sebenarnya harus balance. Nah, seperti itu ya, harus imbang. Nah, tetapi gitu ya, seseorang ini tuh mungkin tersentuh banget gitu ya
kepada kamu karena melihat bahwa kamu itu orangnya nggak segan-segan gitu ya, bilang kangen, bilang rindu, bilang sayang gitu ya. Kamu orang yang nggak segan-segan untuk nunjukin perhatiannya kamu ke dia. Nah, dan itulah hal-hal yang membuat dia merasa tersentuh oleh kamu. Sehingga seberapapun gamangnya dia menghadapi perjalanan hubungan dengan kamu, toh akhirnya dia balik lagi gitu ya, dia balik lagi sama kamu gitu. Karena bisa jadi gitu ya, dia merasa bahwa kelengkapan hidupnya dia itu bisa dia dapatkan dari dirimu. Nah, di sana ya. Walaupun dia sedang berada dalam dua pilihan gitu ya. Misalnya pilihan ada di situ antara kamu dengan pria lain atau antara kamu dengan wanita lain kayak gitu ya. Nah, dan tapi dia kayak ngerasa bahwa kalau kalau dia harus meninggalkan kamu, maka ibaratnya dia kayak yang meninggalkan separuh nafasnya dia gitu loh, separuh dirinya dia. Dan dia katakan dia di situ tuh nggak bisa gitu ya. Seseorang ini tuh kayak yang nggak mampu. Walaupun mungkin hubungan kalian ini hubungan yang tidak mendapatkan restu gitu ya, tapi dia katakan bahwa kok rasanya aku tuh lebih nyaman gitu ya kalau kamu tuh tetap ada dalam hidupnya aku. Dan nanti orang ini akan berusaha untuk mengkomunikasikan dirinya gitu ya. Dia akan dia akan berusaha untuk mencoba meyakinkan dirimu, walaupun barangkali ada tantangan-tantangan gitu ya, atau ada tentangan-tentangan dalam relationshipnya kalian ini menurut dirinya gitu loh. Tapi dia katakan nggak bisa gitu ya. Tantangan ini tuh mau gak mau harus dia lampaui, harus dia lewati gitu loh, agar bisa bersama dengan kamu. Nah, seandainya tantangan ini pun datang dari dirimu, tapi dia katakan, oh enggak gitu ya, aku akan berusaha untuk meyakinkan kamu. Nah, di situ aku akan berusaha untuk bikin kamu ini tuh percaya gitu ya, bahwa walaupun aku pernah gamang dalam hubungan kita ini, tapi untuk saat sekarang aku kayak ngerasa punya kekuatan gitu ya, lebih banyak, lebih besar daripada kemarin. Makanya kegamangan yang dia miliki kemarin itu ya, dia berusaha untuk selesaikan sendiri di situ gitu ya. Jadi seseorang ini tuh bekerja atas diri dia sendiri gitu ya, mengatasi rasa takutnya, mengatasi rasa ketidakberdayaannya gitu ya, menjalani hubungan dengan kamu gitu loh, atau apapun itu gitu ya yang menjadi batu ganjalan, entah itu datang dari dunia batin dia sendiri ataupun ini datang dari dunia luar gitu ya. Ada orang-orang barangkali gitu ya yang tidak bersepakat atau yang tidak memberikan restu gitu ya, atau mungkin datang dari kamunya sendiri. Nah, di situ loh. Nah, jadi dia bilang bahwa aku harus menyelesaikan gitu ya, aku harus menyelesaikan, aku harus nge-clearkan diriku ini gitu ya, nge-clearkan persoalan yang ada, yang pernah terjadi antara aku dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Dan tetapi di sini kalau mari lihat, kamu kayaknya sudah kadung kecewa ya terhadap partnernya kamu ini gitu loh. Kamu di saat dia merasa kuat gitu ya untuk datang lagi ke kamu di sini justru bisa seperti orang yang kehadiranmu tidak aku butuhkan, padahal belum tentu juga demikian gitu. Kamu tidak akan menerima dengan segampang itu kehadiran dari seseorang ini gitu loh. Dan ada beberapa di antara kalian gitu ya, mungkin kamu kayak yang mencoba untuk mengusir dia gitu loh ya, apalagi kalau dia sudah mendiamkan kamu sampai beberapa minggu belakangan ini atau beberapa bulan belakangan ini, atau mungkin bahkan sudah beberapa tahun dia mendiamkan kamu gitu ya. Nah, ketika dia mendiamkan kamu, maka di sini kamu bisa nunjukin, ya sudah, diamkan saja untuk sampai selama-lamanya gitu lah. Makanya di situ kamu kamu yang kayak berusaha untuk menyapu energi orang ini pergi dari hidupnya kamu. Apalagi di saat ini
beberapa di antara kalian yang lagi menyaksikan video, ini energinya kamu tuh sudah mencoba untuk healing gitu ya. Kamu berusaha sudah untuk menyembuhkan diri dari kayak kekecewaannya kamu terhadap si dia gitu ya. Mungkin dia nggak nyakitin kamu banget gitu loh. Maksudnya dia nggak ngasarin kamu gitu ya. Dia nggak bikin kamu itu kayak merasa terhina gitu. Tapi yang jelasnya kamu kayak ngerasa bahwa kamu diabaikan oleh dirinya gitu ya. Beberapa di antara kalian, aku udah setua ini tapi kamu memperlakukan aku seperti itu. Kamu memperlakukan kamu memperlakukan aku tuh kayak kanak-kanak, kayak anak-anak kamu memperlakukan aku. Dan jiwa tuanya kamu bisa aja merasa terhina di situ gitu ya. Nah, dan ada masa-masa gitu ya, dia kayak tidak membuka ruang bagi kamu untuk menunjukkan gitu lah, menunjukkan perjuangannya kamu dalam relationship ini gitu ya. Atau ada masa-masa dia tidak membiarkan kamu menunjukkan kasih sayangnya kamu terhadap dia gitu ya. Dan itu bisa aja bikin kamu kayak ngerasa empet banget gitu loh. Kamu kayak ngerasa kayak kecewa banget gitu ya terhadap seseorang ini gitu. Karena gini, bisa jadi kamu itu kalau udah cinta, kamu tuh cinta banget gitu ya. Kalau kamu udah sayang, kamu tuh bisa sayang banget gitu loh. Kamu kayak berusaha untuk total terhadap seseorang ini. Tapi ternyata dia menghadirkan kecewa bagi kamu gitu ya. Jadi emosi kamu sempat tidak stabil oleh seseorang ini gitu. Ya, kamu bisa yang kayak mengalami pernah rasa kamu bukan marah, enggak marah kamu di sini, tapi seperti yang enggak enak banget. Perasaan kamu tuh enggak enak banget gitu. Kayak perasaan kamu tuh hancur banget gara-gara sikapnya dia. Nah di situ, ya. Jadi yang tadinya kamu sebenarnya enggak ingin marah-marah ke seseorang ini, kalau dia ngedeketin kamu bisa jadi kayak yang emosional banget. Bahkan sampai kamu bisa tidak mampu untuk mengontrol dirinya kamu. Minimal nanti kamu akan bisa berkata agak tajam ya ke seseorang ini. Gitu lah. Atau mungkin tindakannya kamu gitu. Mungkin kamu tidak menghina dia, tapi kamu yang ngeculasin dia dengan cara tidak ngejawab chattingan dari seseorang ini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada sempat kamu tuh kayak ngerasa terpuruk barangkali gitu ya. Terpuruk, kayak yang loh kok keadaannya jadi seperti ini gitu ya. Kok kamu memperlakukan aku tega seperti itu gitu loh. Gitu ya. Nah, itulah yang mungkin masih kuat ya. Kamu ingat dan kamu kayak pengen ngembaliin itu ke dia. Gitu ya. Kamu kayak yang pengen biar dia ngerasain apa yang pernah dia perlakukan kepada kamu. Ini bukan seperti balas dendam, oh kamu nyakitin aku 1, aku akan nyakitin kamu 1000. Mari rasa di situ kamunya enggak mau gitu ya. Karena kayak gimana pun lagi-lagi kamu itu kan energinya feminim ya di sini ya. Jadi kayak gimana tuh kayak ada nggak teganya. Sesungguhnya seperti itu, nggak tega gitu ya. Ada bahkan beberapa di antara kalian yang iyalah ya, udahlah bahasanya mungkin nggak tega aja gitu ya. Tapi ketidaktegaannya kamu ke dia itu gitu ya, di balik itu kamu juga kayak harus menyelamatkan dirinya kamu. Karena mungkin kamu udah sempat bertepuk tangan ya, ngasih reward, ngasih penghargaan kepada dirimu. Ini udah hampir bisa selamat nih gitu ya. Yang tadinya asik mikirin dia aja, yang tadinya asik galau tentang dia aja gitu ya. Makin kesini kamu makin mungkin bisa belajar ya untuk menerima kondisi hubungan kalian. Nah, tiba-tiba dia datang lagi sama kamu gitu ya. Tentu saja di situ kamu yang wahlah alih-alih mau ngebuka diri kamu ke dia. Justru di sini kamu yang seperti orang ndak gitu ya. Dia mengejar-ngejar kamu misalnya kayak gitu.
kamu yang tidak menunjukkan interestnya kamu ke seseorang ini. Nah gitu, karena kamu bisa masih kuat bayangan kamu tentang kecewanya kamu terhadap pasangannya kamu ini gitu. Apalagi nanti kalau dia misalnya terlalu over ya dalam upaya biar dia ini tuh nyatain keinginannya dia untuk kembali bersama kamu gitu. Kalau dia over banget sama kamu, nah di situ kamu bisa kayak orang yang meledak-ledak ya terhadap partnernya kamu ini. Nah gitu. Jadi dia memancing kamu gitu ya. Kamu bisa memang dengan mudah juga terpancing juga gitu loh. Jadi nunjukin sikap gitu ya. Misalnya ya, dia chatting kamu 10 kali dalam satu hari. Ada nanti masanya kamu yang kayak gini. Apa sih kamu berisik banget, chatting aku aja. Nah, bisa kamu di situ meledak kamu gitu loh. Padahal aku nih pengen menghindari kamu gitu. Tapi kok kamu tuh kekeh gitu ya. Kok kamu tuh tetap gitu nempel aja ya, berusaha untuk ngeributin aku. Berusaha untuk ngeributin aku aja gitu ya. Apalagi misalnya kalau dia berusaha untuk menghubungi kamu di jam-jam kamu lagi sibuk kayak gitu ya. Nah, bisa tuh kamu kayak yang meletup gitu, kamu bisa yang kayak meledak gitu ngadapin seseorang ini. Nah di sana gitu. Gini, kalau mari lihat kamu berusaha untuk mengamankan dirimu gitu ya, kamu di sini kayak yang orang tidak mau ngulang-ngulangin gitu loh. Kamu nggak mau ngulang-ngulangin situasi dan hubungan seperti yang kemarin-kemarin itu, karena ada beberapa di antara kalian dia ngediamin kamu atau dia mungkin menjadikan kamu pilihan. Ini bukan kali pertama, ini sudah kali kesekian. Nah gitu loh. Dan untuk momen saat ini kamu nggak mau lagi kasih dia kesempatan untuk kali-kali berikutnya gitu ya, kesempatan untuk dia mengkhianati kamu, katakanlah gitu ya, atau mengecewakan dirimu. Kamu nggak mau gitu loh. Sudah 2, 3, 4 kali kamu misalnya sudah memaafkan dia, menerima dirinya kembali gitu ya. Nah kali ini kamu bisa yang kayak aku mau self love gitu loh, dengan tidak lagi bersikap konyol, tidak lagi bersikap bodoh gitu. Karena ingatan kamu tentang apa yang dia, bagaimana perasaan kamu gitu ya, ketika dia mengkhianati kamu, itu masih kuat banget gitu loh, masih segar gitu ya dalam pikirannya kamu tentang apa yang kamu alami ketika kamu bersama dengan seseorang ini gitu ya. Dan bahkan ada beberapa di antara kalian, ini orang ngapain sih gitu ya, kamu mungkin bisa kayak habis pikir gitu ya, ini orang apa sih, kok nggak capek-capeknya nyakitin aku, kok orang ini nggak berhenti gitu ya untuk datang membuat aku jatuh cinta kembali, membuat aku merasa nyaman kembali, kemudian menjatuhkan aku lagi gitu loh. Nah di sana ya, kamu memang berusaha move on dari seseorang ini gitu. Bukannya mari katakan kamu di sini terjebak gitu ya dalam penderitaan kamu terhadap dia. Kamu berusaha untuk move on gitu ya, melanjutkan kehidupan kamu untuk berikutnya. Tapi beberapa di antara kalian kayak bisa ngerasa orang ini seperti yang ngikutin kamu terus gitu ya, seperti kayak yang dia jadi benalu gitu, yang mengobok-obok perasaannya kamu gitu. Mungkin beberapa di antara kalian kayak ngerasa aku udah terlalu tua untuk kamu perlakukan seperti ini. Nah kayak gitu ya, habis ini bisa kayak yang hampir habis gitu ya kemampuannya kamu untuk mentoleransi sikap dari partnernya kamu ini. Tapi terlepas dari apa yang kamu rasakan atas kehadirannya dia, dengan kartu The Lover dan kartu Strength di sini, mari rasa memang orang ini sebenarnya sayang sama kamu. Lagi-lagi harus mari ulangi gitu ya, sebenarnya dia tuh punya rasa cinta sama kamu gitu. Tadi ada kelengkapan yang dia dapatkan dari kamu.
gitu ya. Entah kelengkapan apalah di situ, mungkin seksual kah atau apa gitu ya. Ada kepuasan, kecocokan antar ya, yang hanya bisa dia dapatkan dari kamu gitu loh. Nah, di sana itulah yang membuat seseorang ini tuh bisa mondar-mandir bolak-balik sama kamu gitu. Dan orang ini bisa ya seperti mari katakan ya, kalau misalnya kamu menolak dia, kamu menutup pintu untuk dia, dia bisa di situ agak-agak nunjukin kearoganannya gitu ya. Karena menurut seseorang ini, walau bagaimanapun sikapnya dia ke kamu gitu ya, aku nih cinta sama kamu, maka kamu juga harus punya perasaan yang sama aku, dengan aku, yang mirip serupa dengan perasaan cinta aku miliki kepadamu. Nah gitu, harus tetap kamu berikan ruang bagi aku bila-bila masa aku ini datang mengakses kamu. Nah, seperti itu. Ya. Di sana. Mari yakin gitu ya. Mari yakin kalau orang ini dalam waktu dekat ini memang dia tuh nggak akan bisa ini lepasin kamu gitu loh. Dan jangan-jangan karma antara kamu dengan dia ini bisa dia ngider-ngider aja ini di kehidupan kamu sampai dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, sampai jangka waktu misalnya 6 tahun berikutnya. Kalau mari lihat ini 6 sampai 8 ya, 6 sampai 8 tahun berikutnya orang ini tuh bakal ngider-ngider aja ini di hidupnya kamu gitu. Karena seperti mari katakan gitu ya, mungkin kamu tuh agak culas sama dia untuk tahun-tahun berikutnya, tapi orang ini tuh tidak bisa lepasin kamu itu dari pikirannya dia gitu ya, dari keinginannya dia untuk bersama kamu gitu loh. Nah di sana makanya mungkin kamu akan makan hati ya ngelihat seseorang ini, tapi ya inilah nanti yang akan kamu hadapi. Nah seperti itu ya. Nah beberapa di antara kalian mungkin sebenarnya tahu ya, iya sih sebenarnya dia itu cinta sama aku tuh tahu, aku tuh mengerti dia cinta sama aku gitu ya. Tapi aku nggak kuat gitu, aku nggak kuat ngadapin situasi yang seperti ini gitu loh. Aku tuh pengen mencintai dan dicintai itu secara total gitu loh. Dan ketika tidak diberikan kesempatan kepadamu dicintai atau mencintai secara total, di situ kamu bisa kayak orang yang merana. Nah seperti itu ya, kamu merana, kamu gak usah dimaki-maki gitu ya, kamu gak usah dihina-hina, tapi gitu loh, kamu pengen nyayangin dia ketika dia tidak ngasih ruang untuk kamu menyayangi dia. Di situ kamu lemes sendiri gitu ya. Di situ kayak ada rasa sakit tersendiri yang kamu alami gitu loh. Makanya kamu gini ya, kayak pengen kabur, kayak pengen lari dari dia gitu ya. Atau kalau dia datang kali ini ke kamu pengen diyakinkan kalau kali ini dia itu akan menetap gitu loh. Bukan hanya mengakses kamu sebentar kemudian menghilang lagi gitu ya. Kamu mau tuh satu hubungan itu yang dalam gitu ya. Kamu gak mau hubungan itu yang hanya sekedar gitu ya, indah sesaat kemudian menghilang di tiup angin gitu. Kamu gak mau yang seperti itu gitu ya. Apalagi kalau kamu ini datangnya dari Pisces atau dari Cancer gitu, kamu nggak bisa terkoneksi dengan relationship yang sembarangan seperti itu gitu loh. Kamu mau ini tuh ya lagi-lagi ya utuh gitu ya, kamu maunya utuh di sana gitu ya. Karena kalau kamu ngerasa sakit karena peristiwa keadaan tidak diizinkan untuk menyayangi gitu ya,
ini akan bisa jadi luka yang dalam bagi kamu. Seperti Mari katakan tadi, kamu tuh butuh yakin gitu ya, butuh diyakinkan di sini, karena mudah ini belakangan semakin kesini kamu mudah sensitifan gitu ya, sensitifan, bukan mudah sensitifan, tapi kamu itu sensitifan secara perasaan. Nah, di situ ya, makanya jangan-jangan seseorang ini adalah orang yang paling berhasil menyakiti kamu sampai sekian kali. Dan jangan-jangan ini baru kali pertama ya. Dia satu-satunya manusia gitu loh. Ya, yang mengecewakan kamu sampai sebegitu dalamnya. Gitu. Enggak benci kamu. Kamu enggak benci orangnya, tapi kamu mungkin di sini tuh benci dengan tindakannya dia. Gitu ya. Kamu benci dengan egonya dia. Kamu mencintai jiwanya dia, tapi kamu membenci egonya dia sebagai manusia. Gitu. Nggak bisa kamu toleransi gitu. Ada orang sebegini teganya sama kamu. Nah, di situ. Makanya ini kamu akan berusaha untuk menghindari dia terus-menerus. Gitu ya. Nah, belum tahu di sini tuh, belum tahu apakah memang nanti kamu akan takluk gitu ya, kamu akan berhenti dari menghindari dia atau enggak gitu. Tapi untuk dalam waktu mulai dari 7 hari berikutnya setelah kamu menyaksikan pembacaan ini, menghindari dirinya gitu ya. Nah, yang lucunya kalian ini gini, kamu bisa menangis gara-gara dia. Kamu bisa menangis terluka gitu ya, mengingat kamu luka gara-gara seseorang ini. Tapi ada beberapa di antara kalian, kamu di sini tuh yang kayak mendoakan dia gitu ya. Kamu tetap mendoakan seseorang ini tuh, mendoakan yang baik-baik gitu. Semoga dia tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain lagi, biar karma dia itu tuh nggak berlapis-lapis misalnya kayak gitu ya. Atau kamu mendoakan biar dia itu bahagialah di sana gitu. Atau macam-macam ya, di sini doa-doanya kamu terhadap seseorang ini. Nah kayak gitu. Gitu. Tapi sambil menangis ini, sambil merasa terluka ini. Gitu. Cuman kalau bangkit gilanya kalian, kamu ini bisa yang kayak udahlah pergi mampus sana gitu ya. Cuman tidak lama-lama gitu. Kamu juga tidak akan membiarkan ke iblis itu ya. Iblis itu kayak yang nongkrongin kamu tuh dalam waktu panjang gitu. Ya kadang-kadang kan datang ya kesetanannya kita gitu ya. Ya kamu bisa ngamuk gitu. Tapi ngamuknya kamu itu kayaknya hanya ngamuk sekejap gitu lah. Gitu ya. Nah, makanya ketika dia menghubungi kamu gitu ya, kamu bisa mencoba menghindar, tapi sekaligus bisa di sana kamu itu ada bahagianya juga. Bahagia tapi sembari terluka. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik di sini koin. Koin-koinnya akan menunjukkan kepada siapa pembacaan ini ditujukan ya. Ini bisa tarikan inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, bisa zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia ya. Oke, baik. Kita mulai dari zodiak ya. Gemini di situ. Ada zodiak Aries. Kemudian ada Taurus di sini. Hadir Leo. Hadir Taurus lagi. Aries lagi. Capricorn di sini. Pisces hadir. Kemudian ada Leo di sini. Ada kemudian energi dari Cancer. Baik, sekarang kita masuk ke inisial. Inisial K di sana, R, P, inisial D. Inisial K kaki, R rambut, P paru-paru, L lambung, D dada, N nama, kemudian ada inisial X, X-Men. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.